Harusnya jumlah pesertanya ada sekitar 500-an ini, cuman Betul. saat ini yang hadir cuman 130-an. Mungkin mahasiswanya ngerasa nggak butuh juga nggak apa-apa sih. Apa namanya? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu ini Lagi dan sebagian ada yang kuliah juga Bu ini yang di Ciparai. jig jig atuh. Titik kan ya cepuung gitu jig. Masih ada yang kuliah ya Pak Dudung ya? Iya, ada yang kuliah yang Banyak. Berapa kelas? yang Pak Tuntun lagi online sekarang. Mm-mm. Terus yang angkatan 25 A1 jadi lagi Zoom juga gitu di link yang berbeda gitu. Oke, ada 2 kelas lagi kuliah ya. Ya. 2 kelas itu jumlah mahasiswanya sekitar 80. Harusnya masih ada 400-an nih yang join. Ya, Bapak nanti di-share ininya ya Pak Asep ya, di-share rekamannya. Rekamannya. Ya, kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, izin saya buka kegiatan sore ini. Hari ini kita ada sosialisasi tentang implementasi e-library. Jadi tujuannya adalah untuk memperkenalkan e-perpustakaan atau e-library kepada rekan-rekan mahasiswa tentang bagaimana menggunakan perpustakaan secara online gitu ya. Nah, sore ini kita semua akan dipandu dari tim pengembang IT-nya dari Suteki diwakilkan oleh Kang Aknan. Lalu di sini juga hadir dari tim perpustakaan ada Kang Raihan, ada Kang Sandi, sama ada Bu Nani. Lalu ada tim dari akademiknya yang dari Ciparai ada Pak Dudung ini. Nanti kalau ada apa-apa boleh tanya Pak Dudung juga. Lalu ada Pak Asep Somantri dan ada rekan-rekan tim akademik yang lainnya. Teman-teman, hari ini kita akan memperkenalkan bagaimana cara menggunakan e-perpus. Tolong didengarkan secara baik penjelasan dari Pak Aknannya. Nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan secara langsung. Dan sebelumnya saya juga mau mengingatkan bahwa seluruh mahasiswa STI Gema itu sudah kita daftarkan sebagai anggota perpustakaan daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi seharusnya di dalam email saudara itu sudah menerima kartu perpustakaan eh, untuk Provinsi Udah Jawa bilang Barat. Untuk Provinsi Jawa Barat ya. Jadi kalau ada yang belum terima nanti boleh dirinya di diambil tuh. Regi boleh tolong di mute dulu Regi, suaranya bocor. Nah, nanti kalau yang belum punya kartu perpustakaan daerahnya nanti boleh menghubungi Pak Raihan, beliau ada di perpustakaan Cileunyi atau nanti boleh koordinasi sama Pak Dudung untuk di Ciparainya dulu ya. Nanti Pak Dudung bisa koordinasi sama Pak Raihan. Sementara kita dengarkan dulu dari Pak Aknan bagaimana penggunaan e-library yang di lingkungan STI Gema Widya Bangsa. Kepada Pak Aknan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Ruma atas pembukaan di hari ini mengenai pelatihan di sosialisasi penggunaan dari pusaka. Mungkin Ibu memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Adnan dari tim Ciakat ataupun tim dari Suteki yang akan memaparkan ataupun menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang ada di halaman pusaka ini yang nanti akan digunakan oleh Akang Teteh untuk melakukan peminjaman buku, melakukan membaca buku e-book ataupun yang lain itu bisa dilakukan dari segi pusaka ini. Mungkin saya izin share terlebih dahulu untuk menjelaskan sedikit dari tampilan awal nanti ketika Akang dan Teteh login ataupun mengunjungi dari portal pusaka ini. Nah, berikut adalah tampilan awal ataupun ketika pertama kali kita login ataupun kita mengunjungi dari pusaka ini. Nah, mungkin untuk pusaka ini hampir sama mungkin dengan halaman si akad ataupun dari si akad saat perkuliahan digunakan. Tetapi untuk pusaka ini kita berfokus pada peminjaman buku ataupun untuk pengecekan data-data e-book yang ada di kampus. Jadi nanti ketika ingin membaca e-book yang ada di kampus itu bisa dilakukan langsung dari pusaka ini. Dan untuk meminjam buku juga itu bisa dilakukan di halaman dari pusaka ini.
Tetapi untuk peminjaman buku ini kita tetap harus datang ke kampusnya untuk mengambil dari bentukan buku fisiknya tersebut. Jadi untuk di halaman pustaka ini lebih mempercepat untuk proses booking terhadap bukunya tersebut untuk dilakukan peminjaman atau pengecekan data-data. Nah, berikut adalah tampilan awal. Jadi ketika pertama kali akan dan login ataupun mengunjungi pusaka ini akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada beberapa informasi. Kita bisa melakukan pengecekan berdasarkan sub-sub menu ataupun menu yang ada di atas ini, seperti halaman beranda, lalu berita pengumuman, koleksi PDF. Nah, koleksi dan koleksi PDF ini hampir sama bentukannya ataupun satu kesatuan. Jadi perbedaan antara koleksi dan koleksi PDF ini, kalau koleksi ini menampilkan data-data seperti buku yang bentukannya fisik, itu biasanya kita menampilkan dalam bentuk koleksi. Nah, tapi untuk koleksi PDF ini bentukannya seperti e-book. Nah, jadi nanti kita bisa mengecek data PDF-nya ataupun yang lainnya. Itu bisa dicek dalam bentuk dari koleksi ini, koleksi PDF. Nah, selanjutnya ada menu statistik. Statistik ini nanti akan digunakan untuk melakukan pengecekan data-data buku mana yang paling banyak dipinjam ataupun yang lainnya. Itu ada di menu statistik. Selanjutnya untuk buku tamu itu ketika dari tampilan ataupun pertama kali bukan dari mahasiswa yang tidak memiliki akun, ingin meminjam buku biasanya menggunakan dari sistemnya buku tamu. Nah, untuk galeri itu kita juga bisa menampilkan data-data galeri kegiatan kampus mungkin nanti yang sudah ditambahkan oleh dari kampus ataupun tim kooperator dari pusaka ini, seperti kegiatan foto di perpustakaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya di perpustakaan ini bisa ditambahkan biasanya ditambahkan oleh tim kooperator. Nah, di sini juga kita bisa mencari buku secara langsung. Jadi nanti ketika ingin mencari buku itu bisa ditampilkan di koleksi ini. Jadi misalkan kita tinggal inputkan kita ingin mencari buku apa, itu kita bisa langsung dilakukan pencarian dari koleksi. Nah, di sini akan ada dua koleksi dari pencarian koleksi itu biasanya bentukannya buku ataupun yang lain bentukan fisik. Lalu ketika dokumen digital itu maka kita mencari buku berdasarkan yang ada PDF-nya ataupun e-book yang sudah diuploadkan oleh dari tim akademik kampus. Misalkan seperti skripsi ataupun yang lain itu bisa ketika sudah ditambahkan nanti bisa dicari dalam bentuk dokumen digital. Seperti itu. Ketika scroll ke bawah itu akan ada beberapa informasi. Nah, di sini ketika di scroll ke bawah itu akan sama dengan data yang ada di atas ini ataupun pada menu yang sudah tertambahkan. Nah, di sini ada mengenai buku eh, berita dan pengumuman. Ini nanti akan melakukan pemberitahuan ketika kampus itu sedang libur ataupun pusaka sedang tidak bisa peminjaman bukunya tidak dapat dilakukan. Itu juga bisa dilakukan dalam bentuk informasi dalam berita dan pengumuman itu. Jadi nanti ketika ingin peminjam buku itu bisa mengecek terlebih dahulu ada kegiatan apa sih di perpustakaan itu. Biasanya ketika operator itu memberitahu informasinya biasanya akan muncul di halaman berita dan pengumuman. Nah, selanjutnya dari Akang dan Teteh juga itu bisa mengecek data koleksi terbarunya ataupun koleksi-koleksi yang ada di kampus. Itu nanti akan tampil langsung di halaman beranda ini. Jadi nanti secara keseluruhan judul bukunya untuk mengecek data bukunya itu ada atau tidak, itu juga bisa dilakukan pengecekan. Caranya kita tinggal masuk ke penelusuran koleksi ini. Nah, nanti ketika sudah masuk ke penelusuran koleksi, nanti akan diarahkan ke halaman dari koleksi ini. Nah, ketika tidak tahu judulnya, misalkan ingin mengecek secara keseluruhan, maka kita tinggal melakukan proses saja. Tapi ketika sudah tahu judulnya, maka kita tinggal inputkan judul dari bukunya tersebut. Setelah itu kita pilih proses. Nah, di sini ketika sudah diproses, itu akan menampilkan data-data total buku yang ada di perpustakaan ini ataupun di pusaka ini. Jadi nanti ada keterangan jumlah buku yang tersedia itu ada berapa, informasi dari kegiatan itu ada jumlah bukunya dan tersedia berapa, total yang dipinjam itu ada berapa, itu akan kita bisa mengetahui data-datanya tersebut. Contohnya yang ekonomi Islam, kita klik terlebih dahulu untuk mengetahui data secara keseluruhannya. Kita klik, lalu setelah itu kita akan muncul mengenai data-data dari buku tersebut. Lokasinya berada di mana, lalu statusnya itu ada di berapa, ataupun statusnya itu dipinjam ataupun hilang, itu nanti akan tercatat di halaman dari koleksi ini. Jadi nanti Akang dan Teteh ketika ingin
mengecek data buku ataupun melakukan peminjaman buku, itu bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu di halaman pusakanya ini. Untuk ngecek misalkan contoh buku ekonomi Islam ini sudah dipinjam semua, karena sebelumnya itu ketika tidak tahu ketidaktahuan untuk data-data itu ada atau tidak, itu datang ke perpustakaan. Ketika di perpustakaan itu data sudah dipinjam semua. Nah, dengan adanya pusaka ini nanti Akang dan Teteh bisa mengecek datanya tersebut di halaman dari pusaka ini. Seperti itu. Jadi nanti ketika ingin mengecek data dari koleksi itu bisa langsung di halaman dari pusaka ini. Seperti itu untuk dari segi tampilan awal. Nah, mungkin yang terakhir adalah galeri video. Galeri dan video ini nanti akan digunakan untuk informasi seperti gambar-gambar ataupun yang lainnya bisa ditambahkan di halaman dari galeri video. Seperti itu untuk dari halaman dari tampilan awal dari pusaka ini. Lalu bagaimana nanti ketika saya, misalkan contoh saya ingin melakukan peminjaman buku, nanti akan DNT meminjam buku. Nah, untuk meminjam buku ini, nanti yang akan bisa dapat melakukan peminjaman itu hanya user yang bisa login ke halaman dari portal dari pusakanya ini. Jadi nanti ketika ingin login ataupun ketika sudah login ke halaman pusaka, itu bakal bisa melakukan peminjaman data ataupun peminjaman buku atau pemesanan buku tersebut. Jadi nanti ketika ingin memesan buku ataupun meminjam buku, itu harus login terlebih dahulu. Jadi ketika belum login, itu tidak akan bisa melakukan peminjaman buku, tetapi hanya dapat melakukan pengecekan data-data bukunya saja. Seperti itu. Boleh terjadi atau tidak. Nah, selanjutnya ketika ingin login seperti apa? Nah, ketika ingin login, mungkin ini login pada umumnya kita tinggal klik pada menu masuk. Nah, di sini ketika ingin login ini kita tinggal menginputkan. Nah, untuk username dan password itu seperti apa? Nah, untuk username dan passwordnya untuk saat ini, secara defaultnya itu akan mengikuti username dan password yang ada di si akad. Jadi nanti ketika ingin login itu kita tinggal menginputkan NIM dari Akang dan Tetehnya, lalu untuk passwordnya itu password sesuai dengan data yang ada di si akad. Seperti itu. Jadi nanti ketika ingin login itu tinggal diinputkan. Nah, nanti ketika sudah login, mungkin sebagai demo, contoh seperti ini. Kita menginputkan username dan passwordnya. Setelah itu kita pilih jenisnya itu anggota untuk login ke halaman dari peminjaman buku ini. Selanjutnya itu kita tinggal pilih masuk untuk login ke halaman dari pusaka. Nah, di sini ketika pertama kali masuk itu akan mendapatkan informasi dari jumlah koleksi yang ada di kampus, lalu jumlah eksemplar yang ada di kampus dan jumlah anggota. Nah, di sini kita bisa mengetahui anggota yang ada di kampus itu sekitar berapa orang ataupun berapa ribu. Itu akan tercatat di halaman ini. Jadi nanti akan kita juga bisa mengetahui data-data jenis buku ataupun koleksi yang buku yang ada di kampus. Seperti itu. Nah, caranya yaitu untuk melakukan pertama ketika halaman login ini apa yang dilakukan? Nah, ketika ingin login ini ada menu di pengaturan. Nah, menu pengaturan ini nanti yang akan digunakan untuk melakukan perubahan password. Nah, apakah ketika melakukan perubahan password ini password yang diisi akar itu akan berubah atau tidak? Nah, untuk saat ini ketika ganti password di halaman pusaka, nanti ketika di halaman dari eh, si akadnya itu tidak akan berubah untuk username dan passwordnya. Tetapi untuk default saat ini kita mengambil data dari si akadnya langsung untuk username dan passwordnya. Tetapi ketika nanti sudah diganti, misalkan kita ganti di yang di si akadnya, apakah di pusakanya itu ikut terganti? Nah, untuk saat ini tidak akan terganti untuk di pusakanya tersebut. Jadi untuk default awal saja itu menggunakan password dari si akar. Tetapi ketika sudah pernah diganti, misalkan setelah pusaka ini digunakan lalu diganti salah satu, itu tidak akan sama untuk kedua-duanya tersebut. Jadi terjadi akan untuk username dan password itu akan memiliki perbedaan. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara untuk melakukan peminjaman ataupun melakukan penelusuran koleksi. Nah, untuk melakukan pengecekan data-data koleksi ataupun data-data buku yang ada di kampus seperti e-book ataupun yang lainnya, itu kita tinggal masuk ke menu dari pelayanan koleksi. Kita tinggal pilih, kita masuk ke menu penelusuran koleksi.
Nah, gini. Nah, ketika ingin melakukan peminjaman, data-data yang bisa dipinjam itu biasanya data yang ada bentukannya itu bentukan fisik seperti buku, itu bisa dilakukan peminjaman datanya tersebut. Nah, contohnya ketika e-book bisa dipinjam atau tidak. Nah, ketika e-book ini tidak bisa dipinjam, tetapi e-book ini bisa langsung dilakukan dibaca di halaman dari portal pusakanya ini. Ketika sudah memiliki akses untuk melakukan baca dari data e-booknya tersebut. Misalkan nanti di pusaka ini memiliki akses untuk di-download, itu juga bisa dilakukan. Nah, contoh ketika buku, itu kita tinggal pilih buku untuk melakukan pemrosesan peminjaman buku. Kita tinggal inputkan judul bukunya apa, ataupun judul bukunya apa. Misalkan judul bukunya tidak tidak mengetahui, maka kita tinggal proses saja untuk menampilkan secara keseluruhan jenis koleksi yang ada di perpustakaan kampus. Contoh kita bentuk koleksinya buku, setelah itu kita pilih proses. Nah, ini kita akan menampilkan data secara keseluruhan buku-buku yang dapat dipinjam oleh kampus, oleh mahasiswanya tersebut. Nah, untuk meminjam bukunya itu seperti apa? Nah, untuk meminjam bukunya itu kita tinggal pilih salah satu buku yang akan dilakukan peminjaman. Nah, di sini ada keterangannya. Dari eksemplarnya itu ada 3. Nah, tersedianya itu tinggal 1 lagi. Jadi ketika ingin melakukan peminjaman, itu nanti ada keterangannya. Ketika 1/0 berarti ini datanya tersebut sudah tidak ada, ataupun status di perpustakaannya itu sudah digunakan atau sudah dipinjam atau statusnya hilang, tergantung dari eh, yang ada di kampus. Nah, di sini akan ada keterangannya 2/0, 1/0 ataupun yang lain. Nah, ketika ingin meminjam itu berdasarkan data yang ada tersedia. Nah, contohnya seperti ini. Kita pilih misalkan contoh untuk meminjam buku. Maka untuk peminjaman buku itu kita bisa berdasarkan judul dari bukunya tersebut atau berdasarkan nomor induk dari bukunya tersebut. Kita klik saja di halaman dari judulnya. Misalkan contoh klik seperti ini. Dia akan mengarah ke halaman dari peminjaman buku. Nah, di sini ada keterangannya, dipinjam. Status bukunya itu dipinjam. Nah, tinggal ada 1 lagi dari buku yang belum dilakukan peminjaman. Nah, ketika ingin melakukan peminjaman, itu maka kita tinggal pilih pesan. Kita klik pesan. Nah, nanti ketika sudah dipesan seperti ini, lakukan pemrosesan untuk melakukan pemrosesan pemesanan buku terhadap eh, buku yang akan dipinjam. Nah, nanti ketika sudah dilakukan pemrosesan pemesanan, itu nanti akan ada informasi ke akun operator bahwa buku ini nanti akan diambil oleh mahasiswa dengan untuk meminjam dari buku ini. Jadi nanti ketika datang ke perpustakaan itu, seharusnya sudah disediakan oleh tim operator untuk buku yang akan dipinjam. Lalu selanjutnya kita pilih lakukan pemesanan, kita pilih, lalu kita oke. Nah, di sini ada keterangannya. Nanti pemesanan ini akan masuk ke akun operatornya ketika sudah dilakukan approve pemesanan ataupun approve peminjaman. Nah, dia akan secara keseluruhan data dari pemesanan ataupun data dari koleksi yang dipinjamnya itu akan masuk ke dalam dari lihat pemesanan. Nah, dia akan seperti ini data peminjamannya tersebut. Contoh data-data yang sudah di-approve di halaman mahasiswanya tersebut. Nanti akan ada keterangannya tanggal terakhir pemesanan ataupun tanggal terakhir penggunaan peminjaman itu kapan. Nah, ketika ingin melakukan perpanjangan, itu maka kita tinggal pilih perpanjangan data pemesanan yang akan disesuaikan. Nah, selanjutnya yaitu ada eh, selanjutnya ada pemesanan koleksi. Nah, untuk pemesanan koleksi ini hampir sama dengan melakukan pencarian di halaman. Tetapi untuk pemesanan koleksi ini kita tinggal menginputkan ID dari bukunya, misalkan seperti ini. Nanti akan muncul buku-buku yang akan bisa dipinjam ataupun buku berdasarkan yang memiliki kata kunci small ini. Jadi nanti ketika memiliki data kata kunci ini, itu bisa dilakukan pemesanan ataupun proses seperti ini. Nanti ada keterangan, nah statusnya hilang. Ketika status hilang ini tidak bisa dipinjam oleh mahasiswanya tersebut ataupun oleh Akang PT, itu tidak akan bisa dipinjam mengenai data pemesanan. Nah, selanjutnya itu ada pembelian koleksi. Nah, pembelian koleksi ini tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa. Pembelian koleksi ini hanya bisa dilakukan oleh akun dosen dan asisten dari dosen tersebut saja yang bisa melakukan pembelian dari koleksi.
Tapi ketika mahasiswa itu tidak akan bisa melakukan penggunaan dari fitur ini. Jadi bisa dilewat saja untuk mengenai fitur. Jadi nanti dari segi mahasiswa itu hanya menggunakan dari fitur pemesanan koleksi, dan melakukan pelayanan koleksi ini untuk mengecek data-data penelusuran peminjaman buku tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada usulan koleksi. Nah, usulan koleksi ini untuk memberikan usulan kepada kampus, misalkan ingin ditambahkan dari buku tentang misalkan tentang kemerdekaan ataupun tentang negara tentang Indonesia, misalkan ditambahkan, itu tinggal diinputkan dalam bentuk paragraf ataupun informasi usulannya itu dalam bentuk paragraf. Jadi nanti ketika ingin menginputkan ataupun memberikan usulan kepada kampus, itu tinggal ditambahkan. Nanti ketika sudah ditambahkan, itu nanti akan ada proses filterisasi dari operator, apakah buku ini tendensinya ataupun urgensinya bisa ditambahkan atau tidak. Ketika bisa ditambahkan, maka nanti akan ditambahkan di halaman dari pusakanya ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di penelusuran. Bagaimana contohnya ketika bentukannya e-book itu bisa langsung dibaca langsung atau tidak. Ketika bentukannya e-book itu bisa langsung dibaca di halaman portal dari mahasiswanya tersebut. Contoh seperti ini, ketika bentukannya e-book, kita pilih proses untuk menampilkan data secara keseluruhan, data-data bentuk koleksi yang bentukannya e-book. Nah, di sini nanti akan ada keterangan. Ada keterangan untuk bisa dibaca saja atau bisa dilakukan download seperti halaman ini. Nah, contoh ketika abstrak, ini abstrak biasanya hanya beberapa informasi saja. Nanti ketika fullnya itu nanti akan muncul di halaman dari link baca yang ini. Nanti ketika diklik baca, itu nanti akan muncul mengenai data-data untuk dibaca mengenai buku ini. Seperti itu. Nah, contoh ketika di download abstrak, kita pilih download. Tapi download nanti akan melakukan penyesuaian data ataupun beberapa informasi data-data tersebut akan ditampilkan di halaman dari pusaka ini. Jadi nanti bisa langsung di-download di halaman dari pusakanya ini, atau misalkan hanya dibaca saja oleh orang TT, itu juga bisa seperti itu. Misalkan supaya tidak login lagi ke halaman dari pusakanya, kita download langsung, itu juga bisa. Tetapi untuk fitur ini tergantung dari hak akses yang diberikan oleh pusaka ataupun oleh operator perpustakaan ini. Apakah dari e-book ini bisa di-download atau tidak? Ketika tidak bisa di-download, maka tidak akan bisa. Contoh misalkan seperti ini, kita ingin melihat detailnya, maka kita tinggal klik judul dari bukunya tersebut. Ketika ingin melakukan pengecekan data detail. Jadi seperti ini nanti akan ada beberapa informasi ketika bentukannya seperti itu. Untuk data dari ketika bentukan datanya tersebut seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai dari data username dari password login ke pusaka ataupun cara peminjaman. Hmm, dilanjut saja, Bapak. Baik. Mungkin untuk dari pusaka ini hanya seperti ini sih, ya. Tidak terlalu banyak dibandingkan dari fitur catat. Jadi untuk menu-menunya hanya akan digunakan hanya 3 menu ini. Jadi mungkin jika tidak ada, mungkin bagaimana Ibu disudahi saja ataupun mau ada yang ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Oh iya Pak, mau nanya Pak. Iya, boleh Pak. Kalau untuk nanti berarti si skripsi juga diupload di sini apa ya? Ya, bisa juga diupload di sini. Nanti untuk akses-aksesnya ketika tidak ingin dipulkan, maka tinggal Udah tampilkan abstrak saja. udah ada contohnya belum Pak? Misalkan ngupload skripsi, misalkan nanti kan mahasiswa mau ngupload Oh, skripsi di sini. oke. Nah, kalau untuk sistem upload itu tidak dilakukan oleh mahasiswanya, Pak, Oh oleh tetap operator. ya. Ya, betul sekali. Oh, siap siap siap. Ayo teman-teman bertanya teman-teman. Silakan. Hmm,
Ayo Angga tanya Angga. Pak, aku mau nanya, kalau untuk loginnya itu pakai nomor induk mahasiswa kah? Ya, betul sekali. Sama dengan nomor hidup mahasiswa sama sama ketika login ke si akad. Kalau untuk paspornya pakai nikah, Pak? Kalau sama dengan si akadnya, kalau sudah diganti itu biasanya sama dengan si akadnya. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Sama. Oke. Pinjaman buku di perpustakaan itu buat fisiknya. Pinjaman ke kursi ini soalnya ke kursi belum. Nah, kalau untuk peminjaman ini berarti kalau untuk bentukan fisiknya itu tetap harus diambil ke perpustakaan yang adanya. Berarti kalau misalkan kampus perpustakaannya itu adanya di Cileunyi berarti tetap harus diambil ke kampus yang ada di Cileunyi seperti itu ketika peminjaman buku ini. Jadi kalau nanti mungkin ke depannya ada dua kampus atau dua perpustakaan yang digunakan, nanti untuk cara bentukan fisiknya itu harus tetap diambil ke perpustakaan yang ada yang ditujunya seperti itu. Kalau untuk cara ini, jadi kalau untuk dari si halaman si akad ini hanya sebagai untuk pemesanan saja ataupun ibaratnya booking buku untuk dipinjam. Takutnya ada beberapa data-data yang ataupun ada beberapa yang ingin meminjam juga supaya stoknya ketahuan, jadi digunakanlah sistem pustaka ini. Seperti itu sih untuk dari segi peminjaman buku bentukannya fisik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan komen. Di grup chat ya Pak, ada yang Ya, bertanya, Gilang Ramadan. Maaf, udah Pak, untuk itu saya udah jawab karena oh, kalau udah. untuk itu ya sistemnya tetap ke kampus Pak. Jadi kalau tetap harus ngambil ke eh, perpustakaan yang tersedianya Pak. Kecuali kalau Ya, nanti dari kampus yang mengirimkannya seperti itu. baik Pak. Ya. Jadi saya bertanya pihak perpanjangan buku secara online ini apakah antri ulang atau otomatis perpanjang? Nah, kalau untuk ini nanti ketika proses perpanjangan buku ini sesuai dengan data ketika pemesanan ini nanti ketika ibu proses sesuai dengan jumlah berapa kali dilakukan perpanjangan ini. Nanti ketika sudah dilakukan proses pemesanan, perpanjangan, nanti ketika sudah melakukan proses perpanjangan, itu nanti di halaman dari operatornya juga itu akan ada informasi bahwa buku ini dilakukan perpanjangan dari tetap harus dilakukan, diinputkan oleh mahasiswa tersebut untuk proses perpanjangan. Tetapi tidak perlu antri lagi mengenai data online itu. Kita tinggal pilih proses, lalu perpanjangan yang proses data pemesanan yang dipilih untuk diperpanjang. Seperti itu. Kalau disetujui maka itu tetap bisa diperpanjang, tetapi ketika tidak disetujui oleh operator, itu maka harus dikembalikan. Jadi untuk perpanjangan ini tetap harus ada proses approval dari tim operator kampus ataupun pustaka dari kampus. Seperti itu. Baik, misalnya tugas akhir itu bagaimana Pak? Apakah aku tugas akhir untuk ternyata tadi kan ada tugas akhir bagaimana apakah untuk upload. Oke.
Nah, mungkin untuk tugas akhir ini, untuk ketika diupload di halaman dari pusaka ini, nanti ketika bentukan ingin diuploadkan ke halaman pusaka, mana tugas akhir itu tidak dilakukan oleh dari mahasiswanya untuk melakukan uploadan data dari tugas akhirnya ini. Jadi untuk penguploadan ini tetap dilakukan oleh dari tim operator. Misalkan contoh hanya judul dari tugas akhirnya saja yang diupload. Nanti untuk cara bukunya itu tetap ketika peminjaman buku bentukan hardcovernya itu tetap diambil ke kampus. Itu juga seperti itu. Jadi untuk tugas akhir ini hanya sebagai pencatatan data-data tugas akhir dari setiap mahasiswa yang ditampilkan di pusaka ini. Mungkin sebagai referensi dari setiap mahasiswa ataupun ada tingkat yang ingin mencari referensi sebagai tugas ataupun skripsi ataupun tugas akhir dari kampus yang tersebut. Seperti itu. Mungkin untuk ini lebih ke kalau di kampus mungkin rata-rata skripsi dari mahasiswanya tersebut biasanya diinputkan di halaman itu. Ketika untuk tugas akhir seperti itu. Jadi nanti kalau untuk dari mahasiswa ini tidak ada proses untuk melakukan upload data di halaman pusaka ini. Untuk secara keseluruhan, untuk upload datanya itu dilakukan oleh tim operator kampus. Jadi nanti misalkan Akang dan Tete ingin mempunyai jurnal, terus ingin ditampilkan di pusaka ini. Nah, maka itu tinggal menghubungi dari tim operator pusakanya tersebut. Misalkan ke Bapak dari operator, Pak, ingin ditambahkan jurnal saya ingin diupload di pusaka internal dari Siagema itu bagaimana nanti dari akan Indonesia itu tinggal mengirimkan judul dari jurnalnya ataupun yang lainnya itu tinggal dikasihkan kepada tim operator. Nanti dari tim operator lah yang menambahkan datanya tersebut ke halaman dari pusakanya ini. Jadi nanti untuk mungkin tugas akhir ataupun yang lain itu tidak ada dilakukan upload oleh mahasiswanya tersebut. Seperti itu. Mungkin yang kedua, tujuan bertanya untuk pengembangan untuk pengembalian buku bagaimana Pak untuk cara proses otomatisasi ataupun kembali ke laman pustakanya. Nah, untuk pengembalian buku ini kita tinggal melakukan penghubungan dari tim operator kampus. Jadi tidak ada proses pengembalian buku di halaman dari portal pusakanya ini. Jadi untuk pengembalian buku itu nanti statusnya sudah dikembalikan itu ketika nanti dari operator sudah merubah jadi statusnya itu sudah dikembalikan ataupun sudah dikembalikan oleh operatornya. Misalkan contoh kita meminjam contoh buku yang small ini misalkan. Lalu kita ingin dikembalikan bukunya. Nanti kita tinggal menghubungi ataupun ingin datang ke perpustakaan, memberitahu ID koleksinya berapa. Setelah itu nanti proses dari proses info pemesanan ini akan selesai ataupun statusnya itu tidak dilakukan peminjaman lagi ataupun sudah dikembalikan status dari peminjaman ini. Jadi ketika datanya tersebut akan ada keterangannya. Naon? Itu nanti ketika peminjaman itu akan informasi ketika pengembalian itu tetap harus ke kampus untuk secara otomatis data ataupun data dari pemesanan itu dihapuskan. Seperti itu untuk dari peminjam. Nah, kalau untuk secara peminjaman secara keseluruhan limit atau tidaknya itu kembali ke kampus untuk mengenai data apakah peminjaman ini ada limit peminjaman buku fisik ataupun tidak itu kembali lagi ke aturan yang ada di kampus. Tetapi kalau dari halaman Cakat ini ketika defaultnya itu biasanya hanya dua buku yang bisa dapat dipinjam ataupun dua peminjaman sekaligus saja. Seperti itu. Kalau untuk secara aturan ketika di aturan-aturan yang Jangan disyaratnya itu ataupun secara dihabisin. defaultnya. Seperti itu sih untuk secara default. Tetapi kembali lagi ke aturan ataupun kebijakan dari kampus.
Oke, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman mahasiswa? Apakah sudah cukup jelas? Udah Pak, jelas Pak. Sama ini Pak mau nanya kalau Halo? mau nanya Pak, kalau itu linknya kapan ya Pak dibagiinnya? Link buat masuk ke ini ke apa? Oh iya, berarti iya ya buat masuk ke pusaka ini ya, Gilang ya. Ya, ya Pak. Ini sama kayak LMS gak Pak aplikasi di Android-nya ini Pak? Oke, Pak untuk Adnan. ini belum ada di Android-nya, Pak. Jadi bentukannya di web semua, Pak, untuk pusaka ini. Oh, oke oke berarti memang dari linknya aja ya mungkin Ya, nanti betul kita sekali. sharekan ke Dari linknya saja. anak-anak. Kalau misalkan dari portal login itu bisa login ke perpus juga nggak? Portal Eh, login mahasiswa. Portal login mahasiswa belum ada sih, Pak. Biasanya langsung harus link ke menggunakan link saja untuk saat ini. Oh, kalau misalkan itu kan saya suka ngecek tuh login dosen, login mahasiswa, login operator itu belum ada login eh ini ya pusaka belum ada ya di situ ya. Ya, belum, Pak, untuk itu. Berarti nanti mungkin Gilang kita share aja ke grup mungkin ya untuk link perpustakaannya bisa disimpan sama teman-teman. Mungkin nanti kalau udah ada aplikasinya juga mungkin bisa di-share juga. Mungkin nanti ada rencana ada aplikasinya juga, Pak. Mungkin untuk ini masih dalam proses pengembangan sih, Pak, untuk mengenai tampilan dari pusaka ini. Oke, ini ada Angga Yudhistira izin bertanya, Pak, berarti hanya untuk PC atau laptop kalau untuk HP belum? Oh, Oh, sebenarnya bisa juga di HP, tapi menggunakan Google Chrome yang disediakan dari HP. mungkin bisa dicontohin, Pak, di HP gitu, Pak. Soalnya kan tampilan PC nih Tampilannya ya, bentar saya beda loh, coba. Pak. Ya, Anak-anak nih pada pakai HP semua nih. saya coba Takutnya tampilan di HP. nanti dicontohinnya pakai laptop, pas login pakai HP bingung gitu. Nah, saya coba dulu menggunakan Saya screennya di HP gitu, Pak. ya, saya coba dulu. Dari Nabil Rizky Akilah izin bertanya Pak, maaf baru masuk ketika buku fisik yang kita pinjam mengalami kerusakan atau kehilangan untuk bertanggung jawabnya melakukan pengganti rugi atau bagaimana Pak? Nah, kalau itu kembali ke kampus sih, Pak, untuk Ya, pertanyaannya ini gitu. mungkin ke Ya, staf Di DO, di perpustakaan DO. ya. Di DO Mungkin Pak itu itu mah DO, DO, bisa DO. di drop out mungkin ya dari Pak, dari siapa sih Pak Raihan? Pak Raihan ada nggak Pak Raihan? Petugas perpustakaannya nih. Oh nggak ada ya Pak Raihan ya? Kalau Pak Raihan. Oh nggak join Pak Raihan ya? Harusnya join tuh. Pak Dudung, Pak Dudung. Ya, Pak mau nanya kalau itu Pak buat perpus di Ciparai mau nah, diadainya kapan Pak ya Pak? Ada rencana nggak, Pak? pokoknya mah sebentar lagi terakreditasi tiba-tiba Bim Salabim weh. Pring Ah, gitu. ya siap. Makasih Pak. Ya, Udah gak Baik. sabar gampang. Pak. Udah gak sabar pengen baca Pak soalnya di Oh, pengen Ciparai baca. Oh, Masya orang-orangnya pada ini Allah. ya. Pada Masya Allah. rajin baca ya. Ya Pak. Oh, benar. Sugan weh lah jadi para rinter. Ini bukunya belum bisa dipinjam ya Pak. Ini udah bisa pinjam buku nggak Pak sekarang Pak? Untuk Pak sudah Adnan? harusnya sudah bisa, Pak, untuk yang Sudah ini. bisa ya? Ya. Ini topik maksudnya gimana topik? Belum bukunya belum bisa dipinjam nih. Kalau dari ini mungkin nanti ganti ruginya nanti kalau misalkan udah dipinjam terus rusak, nanti ganti ruginya sih di bidang perpustakaan ya. Entah ganti pakai uang atau bukunya beli lagi baru gitu kan. Itu nanti kebijakannya dari staf perpustakaannya. Perpustakaan. Ya. Soalnya mungkin beliau berhalangan. Harusnya hadir nih sekarang nih. Si Pak Asep hadir Pak Asep. Hadir, hadir. Kemana itu Pak Asep kalau ada yang rusak sana diganti uang atau diganti buku katanya. Kalau Pak rusak Asep. biasanya itu eh,
bisa diganti sama bukunya yang sesuai dengan yang dipinjam. Hmm. Kalau sebelumnya apa memang ada penggantinya. Tapi kalau misalkannya mau dititip ke petugas perpustakaannya dengan uang itu bisa. Oh, kalau misalkan beli bukunya kualitas ori terus digantiinnya sama fotokopian gimana Pak? Ya, paling dicek dulu sama petugas perpustakaan yang akan terima. Keaslian bukunya gitu ya dicek dulu ya Pak ya. Ya, Misalkan Oh, oh bukunya jadi dari Pak, penerbit tapi ininya dari bajakan gitu dikembaliinnya. Beli di oh buku jadi di nggak TikTok boleh kayak Pak. gitu. Jadi nggak boleh kalau misalkan ganti sama buku yang bajakan. ya jangan hilang lah pokoknya mah. Soalnya kan Hmm. di TikTok tuh banyak yang jualan buku murah-murah tuh 5 ribuan. Curiga saya. Ini bukunya belum bisa pinjam. Oh, mungkin nanti saya coba cek terlebih dahulu untuk jenis bukunya ini boleh dipinjam atau belum. Karena kemarin ini masih harusnya sekarang sih udah bisa Oh, dipinjam untuk datanya. Mungkin saya coba untuk cek juga data mungkin hasil migrasi. ya untuk terakhir mungkin ya untuk mahasiswanya sendiri dari POV mahasiswanya nih bisa nggak kayak misalkan dari HP nih misalkan Bapak ini nyontohin Pak Kang Ini Adnan ini nyontohin Pak, dari HP cara ini Pak. pinjem buku gitu Ini dari pakai HP. akun mahasiswa Ya, betul sekali Pak. Ini saya coba. Muncul nggak Pak share screen-nya? muncul muncul muncul. Nah, ini berikut ini menggunakan dari HP kita tinggal menginputkan username URL-nya itu seperti apa. Lalu kita tinggal masuk untuk dari segi anggota. Nah, kita pilih anggota. Lalu setelah itu kita pilih masuk. Bentar, agak mirip. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tinggal pilih masuk. Nah, nanti ketika sudah masuk, nanti harus mode desktop. Nah, ini nanti harus masuk terus ke penelusuran koleksi. Penelusuran koleksi. Lalu kita tinggal pilih untuk melakukan pemilihan dari koleksinya tersebut. Misalkan contoh untuk peminjaman ataupun buku seperti ini. Lalu kita tinggal melakukan proses. Nah, nanti kita tinggal pilih untuk buku yang tersedianya. Nah, di sini yang tersedia itu hanya tinggal yang small ini. Nah, di sini ada keterangannya 3/1 ataupun yang atasnya 3/2. Nah, contoh yang 3/1 kita tinggal pilih untuk jenis bukunya. Lalu kita lakukan pemesanan dari bukunya tersebut. Jadi ketika sudah dilakukan proses pemesanan, nah nanti karena di sini keterangannya sudah melakukan pemesanan, nanti akan ada informasi, maaf koleksi yang Anda pesan sudah terlebih dahulu dipesan oleh orang lain. Jadi tidak akan bisa dilakukan pemesanan lagi ketika dua dua koleksi yang sudah digunakan ataupun sudah dipesan oleh mahasiswa yang lain. Nanti akan ada keterangannya. Ketika belum ada, itu nanti akan muncul data untuk melakukan proses pemesanan. Seperti itu mungkin kalau untuk dari segi HP, dari tampilan mobil. Tapi ada contoh yang bener-bener bisa dipesan nggak Pak? Takutnya gini ya bukunya sebenarnya ada tapi di situnya munculnya nggak bisa dipesan karena udah dipakai sama yang padahal stoknya ada gitu. Oke. Nah, kalau untuk secara keseluruhan buku ini ketika sudah dipesan ataupun yang lain, mungkin saya coba dulu untuk buku yang tadi. Contoh, karena untuk data-data ini kita menyesuaikan sesuai dengan data yang ada di halaman ini. Nah, di sini misalkan keterangannya masih tersedia satu karena pernah dilakukan peminjaman ataupun masih ada prosesnya pending, itu akan muncul ataupun di halaman dari operatornya itu statusnya pending. Jadi data tersebut walaupun datanya sudah ada, statusnya hilang semua. Oh, seperti ini. Ini bukunya ada 2/2. Lalu kita tinggal pilih untuk peminjaman. Kita pilih rekening keuangan. Nah, ini tadi saya bilang lagi. Nah, di sini ketika statusnya hilang, itu tidak akan bisa dilakukan pemesanan. Oke, kembali. Nah, status yang hilang.
Nah, harusnya nanti ketika statusnya tidak hilang, itu nanti kita tinggal pilih pesan, lalu ada proses untuk melakukan pemesanan. Mungkin seperti yang tadi hampir sama dengan dari segi tampilan desktop, itu kita tinggal inputkan dari bukunya tersebut, lalu kita tinggal proses pemesanan. Ataupun seperti ini contoh, akan seperti ini. Kita pilih ke data koleksi, pemesanan koleksi, lalu kita inputkan ID koleksinya, ID buku, setelah itu kita proses. Nah, seperti ini nanti akan tampilannya akan seperti ini. Datanya tersebut, nanti akan ada keterangan, statusnya seperti apa. Lalu setelah itu kita tinggal lakukan proses pemesanan. Nanti kita pilih OK. Nah, di sini akan ada keterangan. Walaupun ketika proses pemesanan ini akan tetap terkirim, walaupun statusnya hilang, tetapi bukunya tidak ada. Nanti secara keseluruhan ataupun secara otomatis, bukan secara otomatis, nanti tim operator kampus yang melakukan reject data bukunya tersebut. Seperti itu sih Pak, kalau untuk dari pemesanan dari segi aplikasi. Oke, siap. Atur nuhun Kang Adnan. Mungkin jadi untuk lebih ke esensinya tuh pusaka ini tuh jadi kita ingin misalkan butuh referensi nih, kita cek dulu ada enggak stoknya gitu ya. Nggak usah Ya, ke betul perpus sekali. dulu. Mm-mm. Kita cek, kita booking dulu supaya kesana tuh tinggal ambil gitu ya. Betul sekali Pak, kayak gitu Pak untuk Jadi ini. pas udah ke sana misalkan nanti pas udah pesen ada muncul bisa diambilnya kapan nggak Pak? Misalkan oh ini bukunya udah disiapin tinggal ambil pas ke perpus teh. Itu ada muncul nggak Pak? Untuk itu nggak ada sih Pak, untuk secara detailnya itu sudah Oh, menggunakan jadi nah, misalkan bukunya udah dipisahin nih sama si petugas perpus. Jadi di mahasiswanya udah notifikasi buku udah dipisahin, misalkan tinggal bawa we, itu mah. Berarti nggak ada notifikasi itu ya Pak ya? nggak, belum ada sih Pak untuk itu. Siap. Oke, kalau Oke. dari saya sih cukup Pak. Ini ada satu lagi dari Teh Gina, izin bertanya, kalau misalkan kita udah pinjam terus sudah keduluan sama yang lain, apakah sudah dikembalikan peminjamnya otomatis akan diberitahukan kepada kita atau harus dari awal lagi? Nah, kalau seperti itu tetap harus dari awal lagi, jadi harus kita melakukan peminjaman ulang lagi ataupun pengecekan data koleksinya tersebut sudah ada ataupun belum. Jadi belum belum secara otomatisasi memberitahu kepada setiap akun yang sebelumnya meminjam ada notifikasi bahwa buku ini sudah dikembalikan. Untuk saat ini belum ada informasi seperti itu. Mungkin untuk mengenai data. Apa butuh seperti itu. Untuk dari tampilan dari mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Bayu mau bertanya Bayu? Mungkin kalau udah nggak ada mah disudahkan saja Pak, takutnya memakan waktu lebih lama nih si Akang Adnannya kasihan nih, takut banyak kesibukan. Boleh, berarti kalau untuk ini diselesaikan saja berarti untuk ini. Ya Pak, cukup Pak. Oke, baik. Ingin ditutupnya oleh saya atau dari kampus saja untuk Boleh dari ini aja Pak, dari Bapak aja boleh. Oke, baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu mengenai sosialisasi penggunaan dari pusaka ini. Nanti ketika ada kendala ataupun permasalahan mengenai pusaka ini, boleh langsung hubungi dari tim pusaka kampus terlebih dahulu. Mungkin nanti dari tim pusaka kampus itu akan menghubungi dari tim kami untuk mengenai data-data ataupun ada kekeliruan saat melakukan peminjaman data buku ataupun pada informasi lainnya. Mungkin terima kasih banyak juga untuk ini. Mohon maaf bila banyak salah kata ataupun yang lainnya dalam penyampaian dari segi materi pusaka ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Atur wabarakatuh. nuhun Kang Adnan. Sami-sami Pak. Ya, Bu.